bersama saya Fitra Juma dan saya Desta Sarintea. Kali ini kita akan mengangkat sebuah topik yaitu berbicara. Kita sudah mendatangkan salah satu narasumber dari Universitas Negeri Gorontalo. Hai, perkenalkan nama saya Mardita Deng Parebo. Saya mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra dan Budaya di Universitas Negeri Gorontalo. Kak Dita, bagaimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah, kabarnya baik. Kak Dita, boleh kita masuk pada topiknya saja? Iya. Menurut Kak Dita, apa sih itu berbicara? Menurut saya berbicara itu merupakan tindak tutur seseorang yang berupa bunyi-bunyi yang ditimbulkan dengan alat ucap, dengan gestur tubuh, mimik wajah. Nah, berbicara itu merupakan media yang digunakan untuk berkomunikasi. Oke. Nah, biasanya dalam berbicara itu mempunyai hambatan. Apa sih yang dimaksud dengan hambatan itu? Hambatan-hambatan itu dalam berbicara merupakan halangan atau kendala-kendala yang dialami oleh seseorang untuk menyampaikan informasi. Untuk Kak Dita sendiri, apa pernah mengalami hambatan? Iya, saya pernah mengalami hambatan-hambatan dalam berbicara. Itu di bagian awal-awal atau di bagian pertama-pertama untuk belajar menyampaikan atau belajar berbicara. Berbicara maksudnya berbicara di depan umum. Untuk hambatan, kan Kak Dita sudah mengalami hambatan itu. Iya. Nah, pengaruh yang menyebabkan hambatan itu terjadi itu apa? Nah, di situ ada dua faktor. Ada dua faktor yang mengalami hambatan dalam berbicara, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal itu merupakan faktor yang terjadi atau yang muncul oleh diri kita sendiri. Dan yang eksternal itu faktor yang muncul dari luar diri kita. Oke, faktor yang bagaimana sih yang biasanya terjadi dari diri kita itu? Faktor yang terjadi dan yang muncul dari diri kita itu seperti ketidaksempurnaan alat ucap dan sebuah komponen bahasa itu merupakan lafal atau intonasi yang berupa bunyi atau tinggi rendahnya nada, dan juga ada struktur bahasa, gaya bahasa, dan setelah gaya bahasa itu ada juga pemilihan kata. Itu kita harus memilih kata-kata yang mudah dipahami oleh seseorang. Nah, tadi kan sudah menjelaskan tentang dari dalam diri sendiri. Nah, untuk dari luar sendiri apakah ada? Kalau faktor yang dari luar itu dia merupakan suara atau bunyi-bunyi, dan kemudian ruangan itu biasanya ruangan itu kita harus mengkontrol. Yang pertama itu biasanya ruangannya itu muncul keributan atau keributan walaupun keributan kecil, ya, itu sangat mempengaruhi. Dan kemudian ada juga media itu kita harus menggunakan media. Contohnya pengeras suara, kita harus menggunakan itu karena biasanya ada yang menyampaikan informasi itu suaranya sangat kecil atau rendah. Nah, di situ kita harus menggunakan media pengeras suara agar informasi yang kita sampaikan itu bisa terdengar jelas oleh semua orang. Oke, kita sendiri untuk mengatasi hambatan-hambatan itu dalam berbicara. Menurut saya cara mengatasinya yaitu latihan artikulasi, yaitu kita harus melatih kata atau pengucapan kita dengan baik dan tepat. Contohnya itu, satu bacaan itu kita harus mengulang-ulangnya kembali agar kita dapat memahami atau kita paham dengan apa yang kita sampaikan. Dan yang kedua, melatih dengan mengucapkan kata-kata yang sukar. Seperti apa itu kata-kata yang sukar? Contohnya itu seperti kepala digaruk, kelapa diparut. Nah, itu jika kita menyampaikannya dengan tempo yang singkat, kita akan mengucapkannya dengan baik.
namun tetapi jika Begitupun kita sebaliknya ya. iya, namun tetapi ketika kita menyampaikannya dengan tempo yang cepat, itu akan membuat lidah kita terbelit. Nah, yang ketiga itu ada siapkan mental diri. Karena ketika mental diri kita rendah, di situ grogi atau rasa gugup itu akan muncul. Kemudian latihan vokal suara, mungkin harus dilatihkan itu latihan vokal suara. Dan yang selanjutnya lawan rasa malu. Nah, biasanya kan kita sebagai seorang pembicara, apalagi pembicara di depan umum, Ya. kita pasti akan merasakan itu rasa malu. Nah, bagaimana cara mengatasi rasa malu itu? Kalau cara mengatasi rasa malu itu kemungkinan kita harus pede, harus percaya diri Tampil bahwa pede kita dulu. bisa, iya. Itu yang pertama. Dan yang selanjutnya kita harus mengenali audiens, kita harus mengenali siapa yang menjadi pendengar kita. Kemudian kita juga harus paham dengan materi-materi yang ingin kita sampaikan. Karena jika kita tidak paham, apabila ada yang bertanya, kita akan sulit untuk menjawab. Dan ketika kita menyampaikan informasi, itu akan susah. Akan membuat kita di Blank habis sendiri. akan ragu terhadap kita kan? Hanya itu bisa ada. Oke, terima kasih untuk Kak Dita sendiri udah mau diajak berdiskusi bersama kita ya di podcast ini, berbincang-bincang santai, berbagi ilmu. Mungkin hanya itu saja yang bisa kita sharing-sharing hari ini. Nanti kita akan lanjut. Mungkin kita akan Dengan podcast yang lebih menarik lagi. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.